Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jadi ini untuk materi sedimentologi ya, setelah UTS dengan saya. Ini untuk materi hari ini kita akan membahas tentang bed form ya, ataupun bentuk lapisan ya, atau aliran bentuk lapisan. Oke, lanjut. Nah ini ya, jadi di pendahuluan ini kita akan membahas tentang macam-macam dari agen transportasi sedimen ya. Jadi awal mulanya karena adanya proses pelapukan ya, dari batuan sumber mungkin ya, baik itu batuan sedimen, batuan beku ataupun batuan metamorf. Jadi batuan-batuan yang mengalami pelapukan ini akan dibawa oleh suatu media ya, ke suatu cekungan ya, ataupun ke suatu lingkungan pengendapan, di mana si endapan itu akan terendapkan ya. Maka pada umumnya pembawa hasil pelapukan ini dilakukan oleh suatu media yang berupa cairan ataupun angin ataupun es ya, atau glasial. Jadi ada tiga jenis ya agen dari transportasi batuan sedimen ya, begitu cairan, angin, dan es ya. Nah, dua sifat yang mempengaruhi media untuk mengangkut partikel sedimen adalah berat jenis dan kekentalan media ya, ataupun densitas dan viskositas. Nah, berat jenis media ini akan mempengaruhi gerakan media terutama cairan ya, sedangkan kekentalan akan berpengaruh pada kemampuan media untuk mengalir ya. Jadi semakin besar densitas batuan ya, maka massa batuan akan semakin besar ya, ataupun kerapatan batuannya juga akan semakin besar. Satuan umum dari si densitas ini adalah gram per cc ya, ataupun massa per satuan volume ya. Nah, apabila densitas air lebih besar dari densitas batuan, maka yang terjadi batuan akan mengapung ya. Sedangkan apabila densitas air lebih kecil dari densitas batuan, maka yang terjadi adalah batuannya akan tenggelam. Itu artinya densitas batuan lebih besar ya artinya ya. Namun apabila densitas air dan densitas batuan ini nilainya sama ya, atau sebanding, maka yang terjadi si batuan ini akan melayang ya, jadi berada di bagian tengah dari airnya ya, ataupun melayang. Nah, sedangkan untuk viskositas ya, nah viskositas ini biasanya kita kenal dengan kekentalan ya, atau definisinya secara fisika itu adalah keengganan suatu fluida untuk mengalir ya. Jadi semakin tinggi nilai viskositas, maka fluidanya akan semakin lambat untuk mengalir, atau nilai kekentalannya semakin tinggi. Namun apabila viskositasnya semakin rendah, maka fluida ini akan semakin encer ya, jadi semakin mudah untuk mengalir. Seperti itu ya. Untuk agen dan transportasi dan juga sifat yang mempengaruhi media untuk mengalir ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk jadi transportasi sedimen secara mekanik ini dia terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada suspended load transport, dan juga yang kedua adalah bed load transport ya. Dimana suspended load transport ini dimana sifat dan struktur sedimen yang dihasilkan pengendapan suspensi ini adalah mengandung persentase massa dasar yang tinggi ya, sehingga butiran tampak mengambang dalam massa dasar ya, dan umumnya disertai pemilahan butir yang buruk ya. Artinya ukuran butir dari halus sampai dengan yang kasar terdapat pada metode si suspended load transport ini ya. Lalu ciri lain dari jenis ini adalah butir sedimen yang diangkut tidak pernah menyentuh dasar aliran. Jadi fragmennya ataupun butirannya atau grainnya ya tidak pernah menyentuh dasar aliran ya, karena memang sangat dominan si massa dasar ya. Lalu yang metode transport yang kedua adalah bed load transport ya. Bed load transport ini adalah mekanisme transport di mana partikel yang lebih kasar dan padat bergerak sepanjang dasar perairan ya, baik secara menggelinding,
bergeser maupun meloncat-loncat ataupun kita kenal dengan saltasi ya. Nah, akibat pengaruh tumbukan diantaranya partikel dan turbulensi, tetapi partikel tersebut selalu kembali ke dasarnya. Nah ini ya, jadi di sini ada menggelinding, bergeser ataupun meloncat-loncat ya. Menggelinding ini kita kenal dengan rollman ya, atau rolling ya, dimana dia akan membentuk fragmen yang membundar seperti itu ya, karena sifatnya saat dialiri itu dia menggelinding ya. Sedangkan ada yang metode bergeser ya, jadi fragmennya itu bergerak secara bergeser ataupun creeping ya, dia akan membentuk bentukan fragmennya ini pipih ya, ataupun gepeng gitu ya, karena pergerakannya ini bergeser ya. Sedangkan ada metode satu lagi adalah saltasi ya, atau meloncat-loncat. Nah dia akan membentuk fragmen yang lonjong seperti itu ya. Nah, ini adalah hubungannya terhadap bentukan dari fragmen yang dihasilkan ya. Untuk bed load transport ini dia biasanya dia bergerak di bagian bawah, sedangkan di suspended load dia ini ya, dia mengambang ya. Nah ini mekanisme transport ini dapat berubah dari suspended load menjadi bed load ya, dan sebaliknya karena adanya perubahan dari kecepatan aliran gitu ya. Jadi awalnya mungkin dia adalah bed load transport, lalu karena adanya alirannya semakin kencang sehingga awalnya fragmennya ini bergerak di bagian bawah ya, dia kembali dia mengambang karena adanya kecepatan aliran dari arusnya ya, sehingga menjadi suspended transport seperti itu. Juga bisa kebalikannya ya, karena penurunan dari kecepatan aliran yang awalnya dia suspended, dia berubah menjadi bed load seperti itu ya. Nah ini adalah gambaran dari transportasi sedimen ya secara mekanik. Jadi ada dua. Yang pertamanya adalah suspended load, di mana dia fragmennya ini biasanya berupa silt sampai dengan butiran ya. Jadi terdiri dari fragmen-fragmen yang halus ya. Lalu ada bed load ya, di mana bed load ini terdiri dari fragmen-fragmen yang ini ya, berukuran besar biasanya ya. Nah untuk suspended load ini biasanya dia bakalan mengambang ya. Jadi fragmen-fragmennya bahkan berada di antara massa dasarnya, karena memang yang paling dominan adalah si massa dasar ya. Sedangkan pada bed load dia gerakan dari fragmennya ini ada yang rollman ya, di mana rollman ini akan membentukkan fragmen yang membundar. Ada yang Gliessman ya, Gliessman ini creeping ya, dia bergeser akan membentuk fragmen yang pipih. Ada juga yang meloncat-loncat atau kita kenal dengan saltasi ya, dia akan membentuk fragmen yang melonjong seperti itu ya. Tuh. Juga dijelaskan tadi ya, metode transport ini dapat berubah ya, mulai dari suspended load menjadi bed load ataupun terbaliknya dari bed load menjadi suspended load ya, tergantung dari kekuatan arusnya ya. Itu. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke. Lalu ini untuk pembagian mekanisme transport berdasarkan tipe gerakan media pembawa ya. Nah di sini dia dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah endapan arus traksi ya. Nah, endapan arus traksi ini adalah arus suatu media yang membawa sedimen di dasarnya ya. Nah pada umumnya arus traksi gravitasi lebih berpengaruh daripada yang lainnya ya, seperti angin ataupun pasang surut air laut. Nah sedimen yang dihasilkan dari endapan arus traksi ini berupa pasir yang berstruktur silang siur ya, dengan sifat-sifat pemilihan baik, tidak mengandung massa dasar, ada perubahan besar butir mengecil ke atas, ataupun fining upward ya, ataupun sebaliknya ke bawah, coarsening upward ya, jadi mengkasar ke atas. Tetapi bukan pelapisan bersusun ataupun graded bedding ya. Nah, untuk coarsening dan fining upward ini biasanya dikarenakan pasang surut dari muka air laut ya. Jadi kalau terjadi kenaikan muka air laut ya, yang terjadi adalah
eh,